Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepadamu ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa disuruh bertawassul, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kita siang pagi malam 5 kali mendoakan wasilah untuk dia. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Kenapa wasilah kita mintakan tapi kita tidak berwasilah kepada Allah melalui dia? Inilah orang bodoh tapi dipelihara. Minta wasilah kepada Allah, minta dijadikan dia sebagai wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athullahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi bagaimana cara mereka menjauhkan kita dari Nabi? Jangan bertawassul kepada Nabi Muhammad karena dia sudah meninggal dunia. Disangkanya Nabi Muhammad itu meninggal macam kucing mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan khusus. Ketika kita mengucapkan salam kepada dia, inna salataka ma'rudatun alaika, inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat kalian di kota Palembang dibawa ke makam Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat itu rasional. Mereka bertanya, mereka bukan diam saja, mereka bukan sami'na wa ata'na saja. Mereka orang-orang yang berakal, mereka fatana, mereka cerdas, mereka azkiya, bukan aghbiya. Mereka bertanya, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Ustaz Somad yakin Nabi Muhammad tidak dimakan cacing tanah? 1000% saya percaya. Pernah Ustaz menengoknya? Belum. Lalu kenapa Ustaz percaya? Pembangkit listrik tenaga air, maka dibendonglah satu sungai di Provinsi Riau. Karena sungai dibendong, maka tenggelam 3 kecamatan. Akhirnya masyarakat di kecamatan ditransmigrasikan. PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Akhirnya pemerintah mengumumkan semua kecamatan, desa-desa silakan pindah. Tapi kan tak mungkin kalau hanya masyarakat yang pindah. Kubur-kubur juga silakan bawa pindah, karena tak mungkin nanti pas mau Idul Fitri, mau bulan Ramadan ziarah ke PLTA. Aila hadratin Nabi, kepada yang ada di PLTA ini Al-Fatihah, kan tak mungkin. Akhirnya kubur-kubur diangkat. Salah satu kubur yang diangkat adalah Mursyid Tariqah An-Naqsyabandiyah. Muridnya yang melihat kejadian langsung bercerita ke Abdul Somad, ketika digali, ketika dibuka, wajahnya tersenyum sama seperti baru saja dimakamkan kemarin sore. Sedangkan khalifah, mursyid, syekh, tarekat yang berzikir jauh dengan Nabi diselamatkan, takut cacing tanah memakannya. Apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sultan yang soleh bernama Nuruddin Zangki bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada orang yang mulai menggali-gali tanah, ingin menggapai jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuruddin Az-Zangki datang ke kota Madinah. Dia kerahkan semua mata-mata, periksa sekeliling makam Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, lalu kemudian menyewa rumah,
dekat dari Masjid Nabawi. Dia gali kamarnya, dia lobangi menuju kamar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangkap, pancung kepalanya. Ternyata dia ingin mencuri jenazah Nabi, tapi tidak semudah itu. Nuruddin Zangkilah yang mengecor dengan timah dan besi di tembok sekeliling makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi karena Allah menjaga dan memeliharanya. Tidak akan terjadi siapapun yang akan merusak jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mukjizat-mukjizat itu disamarkan. Muhammad hanya manusia biasa, dia hanyalah tokoh, dia hanyalah orang, dia hanyalah sosok. Maka orang seperti ini menjatuhkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata pepatah, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan tapi bodoh dan dungu. Aduun aqilun, musuh tapi cerdas berakal, khairun, lebih baik daripada kawan tapi tidak berakal. Siapa itu musuh yang berakal? Michael H. Hart menulis buku 100 Ranking Influential Person in History, 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh. Abraham Lincoln ada, Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Siddhartha Gautama ada, tapi yang nomor satu dia buat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Islam. Aduun aqilun, musuh tapi berakal lebih baik daripada kawan tidak berakal. Maka Majlis A'la Lissu'un Al-Islamiyah, Majlis Tinggi Islam Kairo, mengundang Michael H. Hart ke Kairo untuk seminar. Dipresentasikan di depan umat Islam. Kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor satu? Anda yang menulis buku 100 ranking itu Abdul Somad, dibuatnya Nabi Muhammad nomor satu, itu namanya apologi, membela agama sendiri. Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, dibuatnya Nabi Muhammad nomor satu, maka orang tak heran, mungkin Abdul Somad sedang cari muka supaya bisa masuk surga dengan bukunya. Tapi ini yang menulis orang tidak Islam. Lalu kenapa dibuat nomor satu? Ternyata setelah diteliti-teliti, apa kata dia? Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, tak sampai ke Palestina, meninggal di dataran Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun, Joshua kata mereka. Sulaiman, bukan yang nikah dengan Zubaidah tadi. Sulaiman hebat, raja di raja, gagah perkasa, tapi orang lupa dia adalah anak Daud. Daud adalah raja Bani Israel. Orang barat menyebutnya King David. King David punya anak namanya King Solomon. Solomon adalah Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, menjadi daerah Sleman. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati Ayunina, ayahnya Abdullah seorang pedagang, bukan raja, tapi dia menguasai dunia. Dunia semesta dikuasainya. Dia adalah, kalau bahasa kampungnya, from zero to hero. Kalau anak raja jadi raja, biasa. Anak penguasa jadi penguasa, biasa. Tapi anak orang biasa menjadi luar biasa. Disitulah kelebihan dia. Dan dia meninggalkan umat Islam dalam keadaan bukan di tengah perjalanan. Dia meninggalkan umat Islam lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpaling kecuali orang yang binasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di kota Madinah, mendirikan masjid, mendirikan kekuasaan Islam, ada menterinya, ada pembawa suratnya, dan dia sebagai seorang pemimpin yang gagah perkasa mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi, mengirim surat ke raja-raja Arab, mengirim surat ke Raja Mesir. Layaknya dia sedang mengirim surat sebagai seorang kepala negara. Maka semua syarat-syarat negara ada pada diri dia. Syarat negara ada 5. Yang pertama, ada presidennya, ada rajanya, ada sultannya. Yang kedua, ada wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, ada rakyatnya. Yang keempat, ada hukumnya. Yang kelima, ada sistemnya. Apakah 5 syarat ini ada pada diri Nabi? Ya.
di wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya dari Yaman sampai ke kota Al-Madinah, sampai ke negeri Syam. Siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah umat Islam, orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa hukum yang dipakai? Hukum Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hukum-hukum itulah yang dituliskan dalam fikih yang disebut dengan fikih jinayah, fikih siasa, fikih jihad. Apa wilayah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya terbentang. Bagaimana sistem yang dia pakai? Wa amruhum syura bainahum, memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Siapa pemimpin tertingginya? Pemimpin tertingginya tiada lain tiada bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah usaha untuk menjauhkan badan dari kepala, melemahkan umat, terus siap bersama dengan ahli bait, siap dengan zuriat Rasulullah. Takbir. Ini akan ditonton oleh orang seluruh penjuru dunia, dari Sabang sampai Papua, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara kita yang ada di perantauan mencari rezeki di Hong Kong, di Bangkok, di Tokyo, di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, di Eropa, mereka menyaksikan kita pada malam hari ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa semangat betul Ustadz malam ini? Tak tahu entah kenapa tiba-tiba semangat. Mungkin karena dapat topi dan kain baru ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari Al-Fakir. Mohon maaf, suara melengking, kurang adab, suul adab kepada para habaib. Mudah-mudahan para habaib senantiasa mendoakan Al-Fakir Abdul Somad. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni uhibbukum fillah. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku mencintai para habaib karena Allah. Aku menyambung silaturahim kepada habaib pada Allah. Mudah-mudahan ketika Nabi mengajak cucu-cucunya ini masuk surga, mereka menyeret tangan Abdul Somad juga ikut bersama mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.